Nah, tentunya mungkin muncul pertanyaan, gimana sih kalau kita mau nge-hack blockchain gitu ya. Jadi ya kita coba jawab secara konkret lah ya. Jadi gini, kalau misalkan ada orang yang dia tuh mau nge-hack blockchain gitu ya, menjadi penyerang gitu ya, dia tuh nggak cukup dengan ngubah satu data aja gitu. Dia tuh benar-benar harus ngubah serangkaian blockchain itu sendiri gitu loh. Karena gini, oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, stay humble and keep the excitement to learn, making you be in touch. Dan di video kali ini kita kembali ke salah satu series dari channel saya, yaitu adalah ilmu dalam teknologi. Dan di episode kali itu saya pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin tentang blockchain. Jadi gini teman-teman, istilah blockchain ini dia itu kan sudah sering kita dengar lah ya dalam berbagai diskusi gitu, terutama ketika kita tuh membahas cryptocurrency ya. Tapi gini, kalau misalnya kita perhatikan ya secara lebih dalam lagi gitu ya, ya blockchain ini kan sebenarnya bukan sekedar teknologi finansial. Dan jadi gini ya, blockchain itu sebenarnya dia tuh merepresentasikan juga sebuah perubahan fundamental gitu loh dari ya cara kita nih manusia gitu ya membangun kepercayaan gitu di dunia digital. Nah, karena gini teman-teman, selama ini kepercayaan itu kan selalu bergantung pada otoritas gitu ya. Jadi misalkan perbankan gitu ya untuk transaksi, terus juga misalnya government untuk identitas, dan juga kayak misalnya tuh ya platform gitu untuk ya validasi informasi gitu ya. Nah, si blockchain ini dia tuh menawarkan ya pendekatan yang berbeda lah, mudahnya seperti itu ya. Jadi di mana dengan blockchain ini ya berarti kepercayaan itu udah bukan lagi bersifat institusional gitu loh, tapi bersifat komputasional. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah ya kepercayaan itu udah apa ya gambarnya? Udah tidak lagi ditentukan oleh siapa yang berkuasa gitu, tapi ditentukan oleh sistem yang dia tuh bisa diverifikasi secara matematis. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama gini teman-teman. Jadi secara sederhana, ya blockchain itu kan sering dijelaskan sebagai rangkaian data. Mudahnya seperti itu. Tapi kalau kita bahas secara akademik, ya sebenarnya blockchain ini ya bisa kita pahami sebagai sebuah epistemic system, di mana dia itu adalah sistem yang menentukan apa yang dianggap benar gitu kan dalam suatu jaringan. Di situ poinnya ya. Jadi dalam sistem yang tradisional ya yang udah ada gitu kan, ya kebenaran itu kan biasanya bersifat sentralistik gitu loh, dan juga ya dia itu ditentukan oleh satu entitas yang bisa dipercaya. Nah, kalau dalam blockchain dia itu justru sebaliknya gitu loh. Jadi dalam blockchain namanya kepercayaan itu tadi dia itu muncul dari verifikasi gitu loh, bukan dari otoritas. Jadi setiap blok dia itu bakal berisi data sama sebuah hash. Hash ini apa ya? Hash ini sih gampangannya adalah ya suatu fungsi kriptografi lah ya, di mana dia tuh mengubah ya data menjadi representasi unik gitu ya, yang dia tuh berupa string karakter. Jadi karakteristik penting dari si hash ini sendiri, dia tuh adalah yang pertama, dia tuh bersifat deterministik. Maksudnya gimana? Jadi inputnya apa, outputnya juga bakal sama. Gampangannya seperti itu. Dan yang kedua itu adalah ya dia tuh sulit dibalik gitu loh. Jadi kita bisa bilang ini sebagai one way function gitu ya. Terus juga si hash ini dia tuh juga sangat sensitif gitu loh terhadap ya perubahan kecil atau biasanya disebut sebagai ya avalanche effect. Nah, artinya apa? Artinya itu ya gini, perubahan kecil apapun lah gitu ya, perubahan kecil apapun pada si data ini dia tuh akan menghasilkan ya hash yang berbeda gitu loh secara drastis. Jadi ini tuh yang menjadikan ya si hash ini itu sebagai ya alat lah, kita bisa bilang itu sebagai alat gitu kan untuk menjaga integritas datanya itu sendiri. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi setiap blok dalam si blockchain itu dia tuh tidak berdiri sendiri ya. Jadi isinya tuh gini. Si blockchain itu dia tuh menyimpan yang pertama tuh datanya gitu kan, data yang disimpan di situ. Terus juga ya hash miliknya sendiri gitu ya, sama ya dia juga menyimpan hash dari blok sebelumnya. Nah, ini poin yang paling pentingnya di situ ya. Jadi struktur itu tadi dia tuh bakal menciptakan ya sebuah gampangnya tuh kayak rantai gitu, yaitu si chain itu tadi gitu kan, yang dia tuh saling saling bergantung gitu ya. Jadi dalam keilmuan sistem gitu ya, ini tuh menciptakan apa yang disebut sebagai ya
gampangannya itu adalah causal dependency lah, istilahnya seperti itu. Jadi ini tuh hubungan sebab akibat antar data, di situ poinnya ya. Konsekuensinya apa? Jadi gini, konsekuensinya itu adalah kalau misalkan satu blok itu diubah gitu kan, ya berarti ya jadinya tuh hash-nya itu bakal ikut berubah gitu loh. Nah, perubahan tersebut itu kan bakal merusak gitu loh, merusak keterkaitannya ini dengan blok-blok yang berikutnya, di situ poinnya ya. Nah, akhirnya apa? Kalau seperti itu berarti kan seluruh rantai setelahnya ya berarti menjadi tidak valid. Nah, ya, gitu ya. Nah, konsep itu tadi itu tuh dikenal sebagai immutability. Maksudnya apa? Jadi itu adalah sifat data di mana dia tuh tidak bisa dirubah gitu loh tanpa terdeteksi. Jadi kalau kita bahas lebih jauh lagi, ya berarti kan ini menciptakan apa yang dalam konteks akademik itu disebut sebagai ya temporal integrity gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ya konsistensi data sepanjang waktu. Poinnya di situ ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain tuh gini teman-teman, blockchain ini dia tuh nggak cuma menyimpan data aja. Jadi dia tuh juga menjaga sejarahnya, di situ poinnya ya. Nah, selanjutnya gini teman-teman, dalam prakteknya itu sendiri, blockchain itu dia tuh nggak disimpan di satu komputer aja gitu ya. Jadi salinan data yang sama itu tuh direplikasi gitu loh, direplikasi di ribuan ya bahkan jutaan komputer nih di seluruh dunia yang biasanya disebut sebagai node. Jadi setiap node itu dia tuh bakal yang menyimpan salinan si blockchain gitu ya, terus juga ya ikut memverifikasi transaksi, terus juga ya dia tuh ikut menentukan apakah sebuah blok itu valid atau enggak. Poinnya di situ ya. Jadi ketika sebuah blok baru gitu ya ditambahin, ya blok itu tuh nggak langsung bisa diterima gitu loh. Jadi blok yang baru itu dia tuh harus melalui proses konsensus gitu loh ya. Jadi di mana proses mayoritas node itu dia tuh harus menyetujui dulu kalau si blok ini itu tuh valid, di situ poinnya ya. Artinya apa ya? Artinya berarti kan ya tidak ada single entitas yang dia itu mengontrol truth-nya gitu loh, kebenarannya gitu loh. Tapi ya sisi kebenarannya itu yaitu bakal disetujui secara kolektif. Poinnya di situ ya. Nah, tentunya mungkin muncul pertanyaan, gimana sih kalau kita mau nge-hack blockchain gitu ya. Jadi ya kita coba jawab secara konkret lah ya. Jadi gini, kalau misalkan ada orang yang dia tuh mau nge-hack blockchain gitu ya, menjadi penyerang gitu ya, dia tuh nggak cukup dengan mengubah satu data aja gitu. Dia tuh benar-benar harus mengubah serangkaian blockchain itu sendiri gitu loh. Karena gini, pertama, dia tuh misalkan harus ngubah dulu satu blok gitu ya. Nah, habis itu dia kan harus ngitung ulang hash-nya nih di blok tersebut. Nah, setelah itu dia tuh harus ngitung ulang seluruh hash pada blok setelahnya gitu loh. Ya karena tadi si chain itu sendiri kan dia berarti saling terhubung kan. Nah, habis itu dia tuh ya harus bisa menguasai lebih dari 50% node gitu loh, atau ya kekuatan komputasi jaringan gitu ya. Habis itu baru dia menyebarkan ya versi manipulasi itu tadi ke seluruh jaringannya gitu kan. Nah, yang paling krusial apa? Ya dia tuh harus melakukan semua yang tadi saya sebut itu tuh lebih cepat dibandingkan seluruh node yang lain gitu yang dia tuh terus menambahkan blok baru gitu loh. Nah, kenapa sih harus lebih dari 50%? Jadi kembali ke yang tadi saya udah sebut ya. Jadi tentang konsensus tadi. Jadi si blockchain itu kan menggunakan prinsip majority konsensus. Maksudnya gimana? Berarti kan selama mayoritas node itu jujur, ya berarti kan versi kebenaran yang bakal diterima itu ya yang dari mayoritas gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya kalau penyerangnya itu cuma menguasai 10%, 20% atau bahkan 49% gitu kan, ya versi manipulasi itu bakal terus kalah voting gitu, kalah suara gitu ya. Jadi untuk dia bisa mengganti realitas ya dia tuh harus menjadi mayoritas. Poinnya di situ ya. Nah, fenomena ini itu dijelaskan dalam konsep yang namanya Byzantine fault tolerance. Jadi ini menyatakan bahwa sistem itu akan tetap konsisten selama mayoritas partisipannya itu jujur. Poinnya di situ. Nah, tentunya dari yang semua saya udah jelaskan tadi, kita bisa simpulkan sebenarnya bahkan menguasai lebih dari 50% node itu masih belum cukup gitu loh. Kenapa? Ya karena tentunya yang paling sulit itu adalah ya kompetisi waktunya gitu loh, si time competition-nya. Karena kan gini loh, misalkan si penyerang itu lagi mencoba menghitung ulang seluruh ya chain yang ada gitu ya. Ya node-node lain di seluruh dunia itu kan bakal terus menambahkan blok baru gitu loh secara real time gitu kan. Artinya apa ya? Artinya si penyerang itu nggak sekedar mengejar sistem gitu loh. Dia tuh juga harus melampaui kecepatan seluruh jaringan global. Di situ poinnya ya. Makanya ya di sini bisa kita bilang sejauh ini blockchain ini adalah teknologi yang paling aman gitu loh. Jadi dalam sistem proof of work
rantai terpanjang dia itu akan merepresentasikan ya upaya komputasi yang paling terakumulasi. Jadi kalau jaringan jujur itu lebih cepat gitu ya, berarti kan chain-nya mereka itu akan selalu lebih panjang dan akan selalu dianggap valid. Berarti kan versi dari si penyerangnya ini tadi, berarti versi manipulasinya itu kan akan terus tertinggal gitu loh, dan berarti ya akan terus otomatis ditolak di situ poinnya ya. Jadi sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya ya teman-teman ya. Jadi untuk berhasil menyerang blockchain itu berarti kan seseorang tuh harus ya menguasai mayoritas jaringan global. Terus juga memiliki ya sumber daya komputasi yang sangat besar tentunya gitu ya. Terus juga ya harus bisa mengalahkan kecepatan seluruh jaringan gitu loh. Dan juga ya mempertahankan kondisi itu tadi untuk bisa bertahan cukup lama gitu loh, untuk menggantikan chain-chain utama yang udah ada di situ poinnya ya. Itu tadi makanya kembali lagi kalau saya katakan itu yang menjadi alasan kenapa sih sering dikatakan apa ya, nggak impossible buat dihack, tapi sebenarnya secara practically ya nggak mungkin gitu loh buat dihack gitu ya. Jadi bukan karena sistemnya ini sempurna, bukan seperti itu, tapi memang karena ya biaya terus kompleksitasnya gitu kan, dan kecepatan yang dibutuhkan itu membuat yang namanya serangan-serangan itu ya apa ya bilang itu jadi hampir nggak masuk akal gitu loh untuk dilakukan di situ poinnya ya. Jadi kalau kita ringkas secara lebih sederhana lah ya, mengubah satu data di blockchain itu bukan kayak kita ngedit file gitu loh, bukan seperti itu. Jadi ini seperti kita tuh menulis ulang seluruh sejarah gitu ya. Terus kita tuh harus meyakinkan mayoritas dunia itu bahwa sejarah itu benar nih, sejarah yang udah manipulasi tadi, dan kita tuh harus melakukannya lebih cepat daripada dunia itu terus bergerak maju gitu loh. Di situ penggambaran analoginya ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Satu aspek yang sering terlewat gitu ya dalam ya kita membicarakan blockchain ini, itu adalah si blockchain ini dia tuh bukan sekedar sistem teknis gitu loh. Jadi blockchain ini bisa kita sebut juga sebagai ya socio-technical system. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, dia ini adalah sistem yang dia tuh melibatkan interaksi antara teknologi dan perilaku manusia gitu loh. Jadi keamanan pada blockchain dia tuh nggak cuma sekedar bergantung pada algoritma gitu ya, tapi juga bergantung pada yang namanya incentive structure. Misalnya gimana? Misalnya gini, kayak misalnya para penambangnya nih, para miner itu kan, dia itu kan mendapatkan reward gitu loh. Terus juga ya node-nya itu sendiri, dia itu kan memiliki insentif buat jujur. Terus juga ya namanya serangan-serangan itu kan dia itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa katakan ya namanya security di blockchain ini itu bukan apa ya, bukan di-enforce dengan kode aja gitu loh, tapi dia itu di-align dengan insentif. Jadi pendekatan ini tentunya berbeda itu dari sistem-sistem tradisional yang pernah ada itu kan, dimana sistem-sistem tradisional itu kan berfokus pada pertahanan. Sementara kalau si blockchain ini justru menerapkan ya incentive based security. Di situ poinnya ya. Jadi keamanan itu dibangun dengan membuat serangan itu menjadi tidak rasional lah, mudahnya seperti itu. Oke, dari semua yang udah saya sampaikan tadi, berarti ya kita dapat simpulkan bahwa kekuatan si blockchain ini itu berasal dari 3 fondasi utama ya. Yang pertama itu tentunya dari si kriptografinya. Jadi dia itu yang menjalin integritas data. Terus juga ya distributed system gitu ya. Jadi dia itu menghilangkan ketergantungan pada satu pihak. Dan juga ya game teori, di mana ya ini yang mengatur perilaku melalui insentif itu tadi ya. Jadi blockchain ini dia itu bukan sekedar teknologi baru ya teman-teman. Dia ini adalah cara baru dalam kita tuh mendefinisikan kepercayaan gitu loh. Jadi kalau sebelumnya itu kepercayaan itu bergantung pada suatu institusi gitu ya, ya kalau sekarang gitu kan dengan blockchain ya kepercayaan itu dapat dibangun melalui ya sistem yang transparan gitu loh dan dapat diverifikasi. Jadi pertanyaan yang tersisa itu kan bukan lagi apakah blockchain ini aman atau enggak gitu, tapi ya ketika kepercayaan itu udah bisa didesentralisasi gitu ya, ya dengan blockchain ini itu kan apa nih yang bakal nyisa gitu dari suatu kepercayaan yang masih tersentralisasi dengan suatu otoritas. Jadi ini bisa jadi refleksinya teman-teman juga ya, dan ya bisa jadi pandangan teman-teman. Silakan bisa dijelaskan atau diceritakan, didiskusikan di kolom komentar. Oke, jadi kira-kira itu aja yang saya sampaikan di episode kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam baik and maga.